Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum Jambi, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Haji Fauzi Sam dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada sisi syarat sahnya ketetapan menurut hukum positif. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana syarat-syarat sahnya ketetapan menurut doktrin hukum administrasi, dan saya ingin membedakannya sekarang bagaimana pula dengan hukum positif. Pada sesi yang lalu, syarat-syarat material suatu ketetapan itu dianggap sah memenuhi 4 unsur. Yang pertama, dari sisi kewenangan, bahwa badan atau pejabat tun yang menerbitkan harus memiliki wewenang, apakah itu dari sisi atribusi, delegasi, atau kewenangan mandat. Yang kedua, tidak boleh ada cacat yuridis dalam ketetapan, apakah itu karena penipuan, apakah itu karena paksaan, ataukah itu karena suap, atau karena kesesatan atau dwelling atau salah kira dalam kehendak alat pemerintahan. Yang ketiga, unsurnya adalah bahwa bentuk dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuannya menetapkan bentuk tertentu atau prosedur tertentu, hal ini harus diikuti. Yang terakhir, isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan dasarnya. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ada penyimpangan berarti disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Berbeda dengan doktrin hukum administrasi, hukum positif kita dalam Undang-Undang Nomor 5 1986 hanya mengenal 2 jenis syarat. Yang pertama, syaratnya adalah bahwa suatu keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, suatu keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Saudara-saudara sekalian, penting memahami kapan suatu keputusan tata usaha negara disebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 3 unsur mengapa suatu keputusan disebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, bertentangan secara prosedural. Artinya, penerbitan keputusan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan atau standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ini berarti terjadi cacat prosedur. Apa contohnya, Pak? Suatu keputusan tata usaha negara itu disebut dengan cacat prosedur. Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dikatakan bahwa suatu keputusan hukuman disiplin berat dijatuhkan apabila prosedurnya, yang pertama, dibentuk tim yang khusus untuk itu. Kemudian yang kedua, harus dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dan ketiga, barulah dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal terjadi, misalnya katakanlah seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tanpa pernah dilakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, maka keputusan hukuman disiplin tingkat berat itu, katakanlah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, maka keputusan itu dianggap cacat prosedur. Yang kedua, suatu keputusan itu tidak boleh bertentangan secara substansi. Apa yang dimaksud tidak bertentangan dengan secara substansi? Artinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan substansi tidak boleh disimpangi. Yang terjadi karena adanya kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang hendak dibuat. Sebagai contoh, bahwa dalam jabatan di lingkungan perguruan tinggi negeri, katakanlah jabatan dekan, jabatan ketua jurusan, itu adalah 4 tahun. Kemudian terbit keputusan rektor, yang di dalam keputusan itu disebutkan masa jabatan yang bersangkutan adalah 3 tahun. Maka apabila itu terjadi, maka keputusan rektor yang demikian disebut dengan cacat substansi.
Karena berdasarkan aturan yang berlaku, jabatan dekan, jabatan rektor, jabatan wakil rektor, jabatan ketua jurusan adalah selama 4 tahun. Jadi apabila ada 3 tahun berarti bertentangan secara substansi. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, termasuk dengan bertentangan secara substansi ini adalah keputusan yang dibuat apabila terdapat konflik kepentingan. Demikian pula keputusan yang dibuat apabila terdapat cacat yuridis, apakah karena paksaan fisik atau psikis maupun dibuat dengan tipuan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, unsur yang ketiga adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang atau on behalf head. Nah, dalam ini dibagi lagi atas 3 komponen. Yang pertama, tidak berwenang dari segi materi atau dari sisi isi. Ya, tidak berwenang. Nah, bahasa Belandanya on behalf head rasione materi, yang terjadi jika keputusan yang dibuat oleh pejabat materinya tidak merupakan kewenangannya atau bukan kompetensi absolutnya, atau di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan urusan pendidikan menengah atau SMA dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dulu, sebelum Undang-Undang nomor 23 2014 berlaku, itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Apabila setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 23 2014, ternyata ada bupati wali kota yang memindahkan guru SMA atau katakanlah mengganti jabatan kepala sekolah SMA setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka disebut dengan bupati atau wali kota itu keputusannya tidak berwenang dari segi materi, karena kewenangan itu berada pada pemerintah provinsi. Yang kedua, tidak berwenang dari segi tempat atau on behalf head rasione loci. Yang terjadi jika keputusan yang dibuat oleh pejabat tersebut melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa contohnya tentang tempat ini? Menurut ketentuan, seorang kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Jambi berwenang menerbitkan KTP di wilayah administrasi pemerintah Kota Jambi. Dalam hal katakanlah KTP bagi penduduk perbatasan yang berada di Kabupaten Muara Jambi diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, maka keputusan itu dianggap bertentangan dari segi tempat, karena wilayah administrasinya sudah melampaui kepada wilayah administrasi Kabupaten Muara Jambi. Yang ketiga, tidak berwenang dari segi waktu atau on behalf head rasione tempore, yang terjadi jika keputusan yang dibuat oleh pejabat tersebut melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh, dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ditentukan secara tegas bahwa seorang kepala daerah yang akan maju untuk kedua kali atau disebut juga dengan petahana, maka dalam batas waktu 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan tidak boleh mengganti atau mengisi jabatan-jabatan di lingkungannya, apakah itu mengisi pejabat eselon 4 ataukah mengisi jabatan eselon 3 ataukah mengisi jabatan eselon 2. Dalam hal terjadi, katakanlah bahwa seorang bupati, wali kota atau gubernur yang akan maju untuk 2 kali dalam masa 6 bulan sebelum berakhirnya itu kemudian mengisi jabatan, maka keputusan itu tidak berwenang dari segi waktu atau on behalf head rasione tempore. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, sudah dijelaskan bagaimana suatu keputusan disebut dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kita masuk bagaimana unsur yang kedua, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kemarin dalam pokok bahasan 4
kita sudah mendiskusikan ada 13 azas umum pemerintahan yang baik yang dikenal dalam doktrin hukum administrasi dan pada umumnya sudah diterapkan dalam praktek hukum acara peradilan tata usaha negara. Namun, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak memuat ke-13 azas itu, yang dimuat hanya 8 azas. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang azas-azas ini dalam perkuliahan ini, tetapi secara khusus saya akan sampaikan dari materinya nanti dalam video hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang penting saya hanya menyebutkan 8 azas di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama adalah azas kepastian hukum. Yang kedua, azas kemanfaatan. Yang ketiga, azas ketidakberpihakan. Yang keempat, azas kecermatan. Kemudian yang kelima, azas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keenam, azas keterbukaan. Kemudian yang ketujuh, azas kepentingan umum. Dan yang kedelapan, azas-azas pelayanan yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah dengan dicantumkannya 8 azas ini, maka 5 azas yang lain yang terdapat dalam doktrin hukum administrasi menjadi tidak berlaku? Jawabannya tetap berlaku, karena di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikatakan AUPB lainnya di luar azas-azas umum pemerintahan baik dapat diterapkan sepanjang telah dijadikan dasar penilaian oleh hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tetap dapat digunakan sepanjang telah pernah diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap. Saudara-saudara sekalian, kita masuk pada materi. Apa akibat hukum dari keputusan yang tidak sah menurut hukum positif? Nah, akibat hukum yang tidak sah ini berbeda antara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini kita masuk bagaimana menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku maupun bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka dikatakan bahwa akibat hukumnya keputusan itu dinyatakan tidak sah atau batal. Namun persoalannya kemudian, kapan digunakan tidak sah, kapan digunakan batal? Undang-Undang Nomor 5 1986 tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena itu nanti saudara-saudara sekalian bisa melihat dalam praktek tidak jelas bagaimana sesungguhnya perbedaan antara suatu ketetapan yang tidak sah dan ketetapan yang batal. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan secara tegas membedakan antara keputusan yang tidak sah dengan keputusan yang batal. Keputusan yang tidak sah diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kapan terjadinya? Yang pertama, dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang. Ya, ini sudah kita jelaskan contohnya. Yang kedua, dibuat oleh pejabat yang melampaui kewenangan. Bagaimana indikator daripada melampaui kewenangan sudah kita jelaskan pada sesi video yang kemarin. Kemudian yang ketiga, dibuat oleh badan atau pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Bagaimana indikator daripada yang tidak sewenang-wenang ini juga sudah kita jelaskan pada sesi video yang kemarin. Nah, lalu berbeda keputusan yang batal itu diatur dalam pasal 71 Undang-Undang AP. Kalau tidak sah tadi ada 3 kriterianya, kalau keputusan yang batal tadi kriterianya ada 2. Kenapa? Yang pertama, terdapat kesalahan prosedur. Yang kedua, terdapat kesalahan substansi. Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah membedakan betul apa keputusan tidak sah dan bagaimana halnya dengan keputusan yang batal. Pertanyaannya adalah, bagaimana akibat hukum daripada keputusan yang tidak sah dan keputusan batal tadi? Menurut pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa keputusan yang tidak sah tidak mengikat sejak keputusan itu ditetapkan, dan segala akibat hukum yang timbulkan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, keputusan yang tidak sah yang dimaksud Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini sama maknanya dengan keputusan batal demi hukum dalam doktrin hukum administrasi. Berbeda
dengan keputusan yang tidak sah. Akibat hukum keputusan yang batal adalah tidak mengikat sejak keputusan itu dinyatakan batal. Ya. Kemudian yang kedua, segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelumnya dianggap sah sampai adanya pembatalan. Lalu apa perbedaan lain antara keputusan yang tidak sah dan keputusan batal ini? Akibat hukumnya yang ketiga adalah dalam hal keputusan tersebut dinyatakan tidak sah, menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tanggung jawab pengembalian berada pada badan pejabat pemerintahan. Demikian pula, apabila keputusan batal, dalam hal keputusan tersebut dinyatakan batal, menimbulkan kerugian negara, maka tanggung jawab pengembalian berada pada badan atau pejabat pemerintahan. Nah, dalam persoalan ini, memang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak merinci lebih jauh. Tetapi kalau kita hubungkan dengan pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, saya berpendapat bahwa keputusan tidak sah terjadi dinyatakan oleh pengadilan tata usaha negara tidak sah, terjadi kerugian negara, maka tanggung jawab pengembaliannya berada pada pribadi yang bersangkutan. Berbeda dengan keputusan yang tidak sah. Untuk keputusan yang batal terjadi kerugian negara, maka tanggung jawab pengembaliannya berada pada badan atau pejabat atau instansi yang bersangkutan. Jadi ini perbedaan antara keputusan tidak sah dengan keputusan yang batal. Apalagi perbedaannya? Bahwa suatu keputusan yang tidak sah, ya, tidak lagi memerlukan tindakan pencabutan atau pembatalan keputusan itu. Tidak perlukan. Mengapa tidak diperlukan pencabutan atau pembatalan? Karena memang dianggap tidak pernah ada. Akibat hukumnya tidak pernah dianggap ada. Lalu dengan demikian untuk apa dicabut? Karena memang tidak pernah ada. Berbeda dengan keputusan yang batal. Keputusan yang batal itu keputusannya dianggap ada, akibat hukumnya ada, dan untuk mencabutnya wajib dicabut kembali oleh badan atau pejabat yang berwenang setelah putusan PT UN menyatakan itu batal. Memang di dalam praktik pengadilan tata usaha negara seringkali hal ini tidak begitu jelas. Seringkali terjadi kegaduhan. Suatu keputusan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara menyatakan itu sebagai keputusan yang tidak sah. Namun dalam amar putusannya tetap memerintahkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk mencabut atau membatalkan keputusan itu. Dan ini memang praktik semacam ini masih tetap berlangsung hingga saat ini. Dan ini harus diperbaiki. Karena menurut hemat saya bahwa keputusan yang tidak sah dinyatakan oleh pengadilan tidak sah tidak lagi memerlukan pencabutan. Karena memang dianggap tidak pernah ada dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Saudara-saudara sekalian, sesi terakhir adalah mengerjakan tugas. Sebagai konsekuensi daripada kuliah pembelajaran melalui e-learning atau daring, maka saudara-saudara harus menjawab, mendiskusikan kembali tugas-tugas yang saya berikan ini. Tentu ini sudah saya sajikan bagaimana tata caranya, saudara-saudara dapat melihat pada layar ini. Saudara kerjakan, batas waktunya kapan, dan saudara sampaikan kepada saya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam sesi berikutnya.